Halo, selamat malam sahabat Jose. Maaf pada malam ini saya baru bisa melakukan analisa eh, suatu emiten. Kembali lagi kepada channel kita pada tanggal 13 September 2023. Pada malam hari ini saya ingin membahas tentang saham Astra Internasional atau disingkat ASII, di mana ASII pada chart 1 tahun, kita coba buka chart 1 tahunnya. Pada chart 1 tahun ASII, kalau bisa dibilang ini, kita bisa bilang dia downtrend, tetapi karena dia tidak turun ke yang itu lagi, yang support akhirnya yang paling bawah, yang C yang pertama bukan C yang kedua ya, itu berarti ini masih bisa dikategorikan ini sideways. Jadi kita tarik Fibonacci retracement itu dari 0 sini sampai satunya sampai di sini. Oke, maka dapatlah hasil Fibonacci-nya selama 1 tahun. Oke, jadi tadi hari ini sebenarnya Astra Internasional ASII itu berada di mau menyentuh titik Fibonacci 0.5 alias di 6200, dan ini ada namanya pembalikan arah atau naik kembali, di mana posisi Elliott Wave, sahabat Jose bisa lihat ini Elliott Wave-nya, ini B to C alias mau turun. Jadi pola Elliott Wave untuk jangka pendek itu memang uptrend, tetapi ingat sahabat Jose, dimana pola C-nya sudah mau habis. Jadi ini tanda bulan September juga, dimana biasanya bulan September ini memang untuk saham-saham seperti ini biasanya akan turun. Jadi sahabat Jose nggak usah takut. Nanti jika memang Astra menyentuh angka 6200, bahkan kalau bisa ke 5975, sahabat Jose nggak usah takut. Jadi kalau dia nyentuh ke sini atau ke sini, range 2 ini boleh dibeli sahabat Jose, range di sini ya. Memang wajarnya yang bagusnya kita nunggu 5675, 5975, tetapi kayaknya C-nya ini sudah pertengahan bulan, paling jauh mungkin ke 5975 atau 6050. Jadi 5975 atau 6050 atau 6075 itulah yang mungkin C-nya nanti selesai di sana. Karena September belum habis, masih pertengahan, tetapi di sinilah kita beli, karena sahabat Jose bisa lihat bentar lagi C-nya selesai. Nah, sahabat Jose bisa lihat kalau C-nya selesai seperti ini. Nih, seperti ini, bentar. Nah, ini B to C-nya sudah selesai nih, C-nya sudah selesai. Jadi C ke 1 biasanya dia naik.
Nah, sama seperti ini B2C-nya seperti ini, nah sama seperti ini. Nah, itu. Jadi apa? Ya karena pola Elliott wave ya sudah reversal, ini saksinya juga juga memang yang kedua ini memang kalau kita lihat bisa nggak sedalam seperti itu ke 5.200, kayaknya nggak mungkin lagi karena pertama kondisi keuangan Astra kuat, kedua mobil listrik yang digaungkan itu ke anak perusahaannya yang sekarang namanya Auto, itu naiknya signifikan dari tahun kemarin, dari awal tahun. Jadi dari eh, sama seperti ASI di awal tahun 2023, dia dari 5.200 sampai ke 7.200, anaknya 1.700 sampai ke 3.600. Tetapi kita lihat bukan ke arah situnya ya sahabat Jose, kita lihat sebenarnya tren mobil listrik belum habis, di mana justru tren mobil listrik ini mungkin tiap tahun akan meningkat karena pertama ya mau tidak mau pemerintah akan mengurangi polusi udara yang ada di ibu kota dan di kota-kota besar. Jadi kemungkinan besar berdengungnya kebijakan mobil listrik pasti akan selalu dimajukan terus, dimana mobil listrik ya kita anggap aja lah kayak mobil ya kita dulu kalau pernah kecil main kan, ya mobil Tamiya. Ya bukan kita anggap itu mobil listrik seperti Tamiya, bukan, tetapi ya untuk residu asap itu hampir kecil kemungkinan ada residu asap. Jadi memang go green bener. Jadi untuk Astra kita masih secara teknikali untuk beli di 6.200 walaupun dibilang agak kecepatan, itu no problem karena kita yakin ini di bulan September juga sudah bulan penghabisannya saham-saham blue chip yang dibantai-bantai. Tinggal nanti Oktober, November, Desember, di mana pada saat itu seluruh sektoral akan kembali naik untuk menghadapi window dressing atau kuartal 4, di mana setiap perusahaan-perusahaan seperti blue chip itu akan mempoles kinerjanya, keuangannya dengan bergenjot habis-habisan biar kinerjanya tidak turun atau istilahnya mengalami kenaikan. Jadi posisi spekulasi beli ada di 6.200. Kalau sahabat Josi yang tipe yang mau main yang aman, ya tunggu aja di 5.975 dan 6.050. Kemungkinan besar harga 5.975 6.050 akan tercapai. Jadi itu aja yang kita bisa, kesimpulan yang kita bisa ambil pada malam hari ini, bahwa spekulasi buy di 6.200, tetapi bagi sahabat Jose yang mau best buy itu bisa di 5.975 6.050, itu boleh dibeli. Kenapa kita tidak beli di 5.675 atau 5.200? Karena kemungkinan besar itu ke arah sana sangat kecil, karena bukan masalah mungkin tahun depan ini tahun politik, tidak, ini masalah kinerja yang karena krisis. Kalau kita 2020 sampai 2022 boleh dibilang itu masa-masa yang sulit untuk ekonomi, tapi di 2023 ini kita sudah mulai mengalami perubahan. Jadi harusnya mau ke harga terendah itu kemungkinan besar sangat sulit. Jadi ya tetap disclaimer, saya tidak bisa menjanjikan
Mungkin bisa terjadi ke 5675 atau 5200, tetapi itu masih sangat kemungkinan kecil. Jadi saya tidak bisa memastikan atau apapun, itu semua berbalik ke pergerakan market dan bandarnya mau turunkan sampai di harga segitu atau tidak. Tetapi kita cuma bisa berestimasi bahwa base buy-nya di 5975 dengan faktor pendukung yang tidak ada kemungkinan kembali sejarah yang di 2022 yang terendahnya di 5200 itu terulang kembali itu. Jadi itu base buy-nya di 5975, target jualnya tetap di 6775, berarti ada selisih sekitar 700 poin atau sekitar 10 sampai 15% untuk sahabat Jose yang beli di harga base buy. Tetapi untuk yang beli di harga spekulasi buy di 6200, berarti ada sekitar 575 poin yang bisa nanti sahabat Jose profitkan. Berarti ada sekitar 8 sampai 10% itu yang bisa diprofitkan. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan di teknikal. Sekarang kita pindah ke fundamental. Oke, secara fundamental tadi market ditutup 6300, walaupun market hari ini Astra masih tertekan, sempat di 6225 yang saya bilang tadi mau menyentuh sudah support. Jadi di support itu dia sudah ada mengalami pergolakan reversal dan terbukti juga di bid overnya. Sahabat Jose bisa lihat sendiri, bid overnya banyak fund manager atau bandar yang mengoleksi di angka 6200 dengan 6225. Jadi angka-angka Fibonacci ini sebenarnya bandar juga sudah mengerti. Jadi dia juga pasti akan menjaga di harga tersebut. Tetapi jika dia tidak menjaganya, berarti 5975 tujuan utama dari bandar tersebut. Jadi makanya aku bilang 6200 itu angka yang dimana spekulasi buy. Oke, jadi itu yang sedikit saya bisa sampaikan untuk dari segi membaca bid overnya, karena bandar pun juga mengetahui bahwa titik krusialnya ada di 6200. Oke, secara finansial sih kita mulai dari income statement. Revenue dari 2018 sampai 2023 ke 2022 aja dulu kita bilang, itu memang 2022 ada kenaikan signifikan, tetapi kayaknya selama kita buat garis 5 tahun itu stabil. Net income juga stabil, net profit marginnya juga stabil. Jadi stabil. Jadi tidak ada perubahan banyak. Makanya saya bilang untuk angka bisa ke 5200 lagi itu masih kemungkinan kecil. Dan sahabat Jose bisa lihat juga di balance sheet 2018 kuning merah sama, 2023 kuning merahnya juga sama, cuma ada sedikit penambahan. Tetapi yang kita bisa lihat dari 2018 sampai 2022 itu kuningnya dari 2020 sampai 2022 dia bisa mempertahankan modalnya lebih tinggi daripada liabilitiesnya. Tetapi sekarang liabilitiesnya DER-nya itu seimbang, mungkin di 1 kali atau 100%. Nanti kita coba lihat lagi. Nah, yang saya lihat juga di sini cash flow sahabat Jose bisa lihat cash dari pecandangannya
itu sangat bagus, itu ada 51,9 T. Jadi dana Astra sangat banyak di cash itunya, cash reserve-nya, tetapi di net cash-nya dia banyak. Sekarang mulai dari 2022 sampai 2003 melakukan investasi jor-joran. Itu 2022 habis 4,2 T, di 2023 baru setengah jalan tuh 8,6 T. Jadi net cash flow-nya untuk net cash change-nya berdarah-darah, karena kita bisa lihat dia berdarah-darah di apa, di financing berdarah-darah. Terus di operating juga mengalami cash yang menurun, tetapi dari segi investing ada pertumbuhan. Dan yang sangat mengejutkannya, dividen per share-nya tahun 2022 sangat tinggi, di mana net profit margin, their balance sheet, income statement-nya stabil. Ini ada tidak kewajaran di dividen per share-nya. Nah, jadi dividen per share-nya ini dia tahun 2022 nih, mungkin kalau saya bisa tebak ini manajemen harus duit. Karena kenapa? Lihat 2020-nya dia cuma dapat dividennya kecil kali. Di 2021 sama 2019 balance. Jadi anggap aja dividen yang setinggi itu pada tahun 2022 ini sekitar 536 per share, itu untuk menggantikan DPS di 2020 itu. Jadi kalau ditotali di average sampai ke 5 tahun itu masih pertumbuhan DPS-nya stabil. Tapi ini kelihatan ada kebijakan dari kepemilikan, pemilik mau membuat laba ditahannya lebih banyak. Jadi dividennya ditahan. Ya memang dibagi ke pemegang saham. Tetapi kalau Astra pasti shareholdernya tuh lebih besar kan. Jadi memang ya seperti ini kita bilang dia mau setengah dividennya dia ambil kembali itu. Jadi jatuhnya tricky juga sih ini. Trickynya di mana dividennya segede ini, ya anggap aja setengahnya dia sudah simpan untuk dia sendiri, dan sisanya dibagi ke masyarakat gitu. Itu sih no problem lah. Yang penting yang jadi permasalahan kita juga shareholdernya sekarang kurang bagus, dimana pemegang induk cuma 50%, 50,11. Memang dia menjadi tetap pengendali, tetapi di balik pengendali tersebut ya dia sudah agak sangat riskan kalau untuk takut bisa digoyang kepemilikannya. Tetapi ya kita balik-balik lihat kebijakan pengendali lagi. Tetapi kalau shareholder composition 50-50 seperti ini, saya rasa saya sudah mulai kurang menarik, karena berarti pemegang saham yang di masyarakat itu sudah mulai berlimpah. Yang bagusnya sih 60 atau 70% pengendali itu pegang. Tetapi kalau sudah 50 itu ya saya agak takut sih. Tetapi tidak ada masalah. Dari segi finansial apa-apa yang tadi di depan itu, saya sih salut sama Astra. Dia bisa menstabilkan keuangan dia 5 tahun ini. Padahal 5 tahun ini pergolakan perusahaan harusnya sangat signifikan, tetapi dia bisa melewatin itu dengan baik.
Jadi ya patut dinilai A. Tetapi karena lihat shareholder komposisinya seperti ini, saya menurunkan menjadi B+. Sekarang kita lihat dari case statistiknya. Case statistik EPS selalu bertambah 399, 499, 715, 862. Dari EPS ya saya bilang tadi seperti di finansial tuh A itu. Tetapi ya kita balik-balik, kita lihat lagi di bawah liquidity. Benar, kita lihat DAR-nya 1 kali atau 100%. Tetapi current rasionya standar cuma 131%. Itu standar, tidak ada yang wah. Likuiditasnya perputarannya dibilang standar lah atau stabil, tidak ada yang grebek keterlaluan, tidak. Quick rasionya juga standar. Cash rasionya yang saya lihat kurang bagus karena 39,48%. Itu berarti perputaran cashnya kurang stabil, kurang bagus. ROE masih bagus 18,72, di atas 10%. ROA 8,32, 8 sampai 10% termasuk standar. EBIT 18,43 termasuk bagus. Nah, kita bisa lihat sedikit agak tricky-nya di mana GPM gross profit margin itu 22,56 tetapi operatingnya 13,99 itu, tetapi EBIT-nya 18,43. Berarti kalau adanya OPM yang 13,99 ini selisih jauh dengan EBIT-nya, dan ke NPM-nya sudah 10,74. Berarti kalau dari segi EBIT ke NPM itu ada selisih 8%, tapi dari OPM ke NPM itu ada selisih 3,9%. Ini agak janggal sih. Tetapi kita lihat tetap patokannya dari EBIT ke NPM aja. Berarti ya NPM sekarang dengan utang 100% dengan yang nominal sekarang itu sedikit mempengaruhi NPM-nya karena sekitar selisihnya 8%. Jadi memang sedikit mempengaruhi. Nah, net asset per share Astra itu ada di 5.763 itu, dan book value ada di 4.603 rupiah, dimana berarti PBV-nya 1,37 kali itu. Nah, dan NAVS-nya juga di 1 kalian, semuanya wajar. Per 7,31 kali itu termasuk wajar, cuma per industri otomotif masih di atas 10%. Jadi harusnya kalau dihitung 10 kali, berarti kalau kita lihat EPS-nya 8.602 rupiah, itu berarti pernya kalau 10 kali berarti harga pasar yang kita harapkan dari per yang sedikit under value itu, berarti harusnya pasar merespon Astra ini bisa mencapai harga 8.600. Tetapi kita lihat ke depan, kita lihat apakah teknikal pernah sampai ke situ. Oh tidak, dia tetap sampainya cuma sampai di 6.900, belum sampai 7.000. 6.900 berarti pasar masih menganggap bahwa istilahnya tuh bisa dibilang belum merespon under value-nya Astra tersebut. Mungkin ada beberapa sebab yang kita tidak bisa mengetahuinya. Tetapi saya lihat
Ya di harga 6.300, tadi kan 6.900 karena DPS nya 5.500, apa 550, bukan 5.550, berarti 6.900 tambah tambah apa 6.900 tambah 550, berarti sekitar sebenarnya yang pemegang saham sudah harganya sudah dapat di harga 7.450 berarti. Jadi harga sekarang yang ICI 6.300 sebenarnya harganya masih di 68,5, karena kenapa pemegang saham mendapatkan 550 di tahun ini. Itu kita bisa lihat dividennya pas di bulan Mei itu 552 itu. Ya it's okay. Berarti 7.450 yang harusnya itu tertinggi dia, tetapi dia tidak mau tinggikan. Dia cukup tricky di mana IPS 8.862, harusnya PR-nya 10 kali itu harusnya bisa mendekati 8.600, tetapi dia hanya bisa sampai melalui dividen yang dibagikan, berarti hanya mencapai 7.450 secara totali. Berarti ini masih tetap di under value. Kita nggak tahu kenapa under value-nya tidak direspon dengan bagus oleh pihak market, tetapi ya secara teknikali kita juga sudah tadi terbaca di penawar bid dengan di over bid atau di ask itu bahwa memang di 6.200 ada lot gede yang menahannya untuk supaya tidak turun. Ya memang sesuai dengan Fibonacci, berarti mereka memakai patokan yang sama yang kita analisakan. Jadi itu no problem. Jadi untuk rekomendasi analisa fundamental Astra International atau ASII, di kita bisa ambil kesimpulan ini bisa kita kategorikan B+. B plusnya sebenarnya bisa A, tetapi saya kasih B plus karena kenapa? Pertama, cash ratio kurang mendukung, shareholder composition juga sudah sedikit riskan itu, dan istilahnya apa, hutangnya sebenarnya menaik, tetapi secara kumulatif persentase dia bisa menjaganya di rasio 100%. Jadi walaupun equity naik, hutang naik, equity-nya bisa menjaga itu. Tetapi kalau namanya walaupun seperti itu naik, itu jadi 1:1, tetapi ingat yang dulu minjem 300 menjadi minjem 500, ya bunga kemarin yang beban bunganya misalnya jadi dulu 30 jadi 50, berarti intinya tetap beban bunga mengalami kenaikan, di mana itu akan mempengaruhi NPM-nya. Jadi walaupun DER-nya stabil, tetapi beban bunga tidak bisa dibohongi. Walaupun DER itu tetap dia samain jadi 100, percuma kalau utang tetap naik itu. Dan bunga utang juga untuk suku bunga pasti mempengaruhi penjualan pasar mobil kalau suku bunga naik terus. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Berarti rekomendasi B+ untuk Astra, tapi target secara fundamental itu di 8.600. Kita berharap Astra bisa kembali ke arah sana, ke arah 8.600 itu, dimana Astra bisa memanfaatkan momentum peralihan mobil dari mobil
bensin menjadi mobil listrik, terus mengangkat isu polusi atau pencemaran yang memang polusi udara ini sangat-sangat riskan. Itu kalau memang sudah dalam kadar kategori bahaya, itu sangat tidak bagus untuk kita sebagai penghuni daerah tersebut. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Astra harusnya bisa melakukan effort lebih untuk sampai di akhir tahun tetap konsisten di IPS-nya bertambah. Ya, saya berharap IPS-nya bisa bertambah menjadi sekitar 900 atau bisa ditutup sampai 1000 per sahamnya di 2023. Karena harusnya Q3, Q4 2023 ini harusnya semakin kinerja Astra harusnya semakin bisa membaik. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Josi yang setia menonton channel saya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak dan tolong di subscribe dan dibantu ke teman-temannya atau ke keluarga yang memang dia bermain saham. Ya, jangan sampai ya dia beli saham salah arah atau salah dalam mengambil keputusan, dimana harga tinggi dia tetap dia belikan, itu dimana harga sudah tinggi dia tetap beli dan dia tidak ada manajemen cut loss sehingga mengalami kerugian yang sangat banyak. Ya, saya sih tidak berharap harus menjadi konsultan kalian, tidak. Saya sih berharapnya cukup melalui channel ini sahabat Josi dan masyarakat Indonesia bisa kita sama-sama belajar, mereview, menganalisa itu market saham dan ke saham itu sendiri, itu per emitennya kita bisa menganalisa dengan baik dari segi fundamental dan dari segi teknikal itu. Dan saya ucapkan terima kasih, subscriber saya sudah di angka 183 orang yang sudah menfollow saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya berharap teman-teman yang belum subscribe, please subscribe my channel supaya channel saya growth atau bertumbuh, dimana saya berharap bisa berguna channel ini untuk masyarakat Indonesia. Ya, kita sama-sama sukses di bidang keuangan, khususnya di bidang pasar modal, karena saya tidak mau ada namanya isu-isu seperti masyarakat kejebak investasi bodong lagi. Ini terakhir saya dapat info FEC itu terjadi scam. Nah, ya saya juga pernah menjadi korban perusahaan-perusahaan bodong seperti itu. Saya jujur aja, saya tidak akan bakal mau membeli yang seperti itu lagi. Jadi saya benar-benar cukup kita berinvestasi di saham dan di asuransi. Karena kenapa? Di asuransi dan di saham itu menurut saya itu instrumen alat investasi yang benar-benar dan memang benar adanya dan tidak berbohong. Itu yang berbohong itu yang suka menipu tuh orang-orangnya. Tetapi kalau di dunia pasar modal itu benar-benar
itu tidak sudah dijaga ketat lah oleh OJK dan Bursa Efek itu sendiri. Jadi kita berterima kasih banyaklah kepada mereka, lembaga kedua tersebut. Tetapi kalau untuk investasi bodong, tolong jangan banyak percaya dengan yang namanya mau ngomong lembaga depannya A belakangnya I ya, itu yang mengaku-ngaku ya legalitas mereka, kalau ada itu legalitasnya terjamin. Banyak yang ada legalitas itu sekarang sekarang scam semua tuh banyak. Ya saya tidak mau sebut namanya aja lah, karena kita tahulah itu. Dan Pak Roy juga salah satu YouTuber kita Indonesia yang tentang suka memviralkan perusahaan-perusahaan seperti itu. Ya kita juga bersyukur Pak Roy bisa bisa apa bisa memviralkan itu juga. Kalau saya tidak bisa karena saya sudah banyak kesibukan. Saya memang fokus ke dunia saham, ke dunia asuransi, hanya dua ini aja. Saya sudah mau ngomong kerjaan saya banyak sekali itu. Jadi saya juga menangani perusahaan-perusahaan yang mau go public. Jadi sahabat Josi juga yang menjadi nasabah saya itu bisa membeli saham-saham go public yang saya IPO kan itu melalui sekuritas saya itu. Tetapi saya balik-balik tidak pernah namanya mau memaksa sahabat Josi atau masyarakat Indonesia untuk ayo ikut saya, tidak. Saya hanya ingin masyarakat kalau memang mau masuk dan percaya saya ya silakan masuk, tidak juga tak apa-apa, cukup nonton video ini aja cukup, nggak apa-apa. Karena saya juga tidak istilahnya mau dikatakan ada maksud dalam membuka channel ini, tidak. Saya membuat channel ini memang benar-benar ingin ini channel mau jadi wadah untuk masyarakat di Indonesia biar mengenal apa itu saham, apa itu emiten-emiten yang dia beli, dan jangan sampai terbeli saham-saham yang jelek. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pembicaraan kita, saya ucapkan istilahnya minta maaf, dan saya ucapkan terima kasih atas pengertiannya. Karena ya kadang kita membuat channel ini ada sedikit perkataan-perkataan yang bukan berlebih ya, tetapi kadang kita pikir tidak bisa menyinggung orang, tetapi bisa menyinggung orang. Jadi saya juga minta maaf jika ada yang merasa tersinggung. Jadi tidak ada unsur apapun dalam pembuatan video ini. Jadi video channel ini benar-benar khusus untuk belajar membedah emiten-emiten atau saham-saham yang ada di Indonesia, dan istilahnya menjadi wadah untuk masyarakat Indonesia lebih mengenal produk keuangan yang lain selain saham. Jadi saya memang juga bergerak di bidang asuransi, fixed income, deposito seperti itu. Saya seluruhnya saya ada ada juga kelola istilahnya. Tetapi ya saya di sini fokus ke saham itu. Oke, sekian, terima kasih. Sekali lagi salam cuan, salam sahabat Josi. Saya doakan selalu semoga selalu cuan, dan mohon maaf jika saya slow respon karena ini sahabat Josi bisa lihat sendiri jam 12 malam saya membuat channel ini pada malam ini, karena ya maaf ngomong kesibukan saya itu sekarang sudah sangat padat. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pengertiannya. Oke, sekian saya akhiri video hari ini. Terima kasih sahabat Jose.